Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, M. Zainuddin, pada perkuliahan metode penelitian pendidikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait definisi penelitian kualitatif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan penelitian kualitatif ditinjau dari strategi-strategi penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif yang pertama yakni studi kasus. Studi kasus merupakan kajian terhadap fenomena, gejala sosial, atau unit sosial dengan menerapkan serangkaian teknik pengambilan data. Nah, teknik pengambilan data yang biasa digunakan bisa menggunakan pengamatan, kemudian tinjauan, dokumentasi, kemudian bisa pula menggunakan interview yang mendalam. Nah, menurut Stake, studi kasus ada 3 macam, yakni yang pertama, studi kasus intrinsik, kemudian yang kedua instrumental, dan yang ketiga kolektif. Nah, untuk studi kasus intrinsik merupakan suatu studi yang digunakan untuk memahami kasus khusus yang digunakan bertujuan untuk mengupas secara detail terkait dengan kasus tersebut. Nah, sedangkan untuk studi kasus instrumental merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali suatu studi khusus demi menemukan suatu wawasan baru yang digunakan untuk penyempurnaan suatu teori. Nah, untuk yang ketiga, yakni studi kasus kolektif, ini merupakan suatu studi terhadap beberapa kasus, baik yang sama maupun berbeda, yang digunakan untuk memahami gejala sosial, fenomena, ataupun unit sosial. Nah, yang kedua terkait dengan penelitian kualitatif yakni etnografi. Etnografi itu merupakan suatu studi yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu etnis pada ruang dan waktu tertentu. Nah, contohnya studi terkait dengan budaya sekolah pada pendidikan karakter di sekolah dasar. Itu terkait dengan penelitian etnografi. Nah, kemudian yang ketiga yakni grounded theory. Grounded theory ini merupakan studi yang dilakukan untuk membangun suatu teori. Nah, peneliti bisa terjun ke lapangan, kemudian mengumpulkan berbagai macam data empiris, dan dari data empiris itu dimanfaatkan untuk memahami suatu fenomena yang ada. Nah, misalnya terkait dengan konsep diri dari masyarakat Mentawai yang menggunakan tato. Nah, itu merupakan contoh penelitian etnografi. Nah, kemudian penelitian yang berikutnya terkait dengan penelitian kualitatif adalah penelitian. Nah, selanjutnya yakni fenomenologi. Fenomenologi itu merupakan jenis penelitian kualitatif di mana yang penelitian tersebut digunakan untuk memahami suatu konsep atau fenomena. Misalnya, yakni penelitian fenomenologi terkait tumbuhnya prasangka etnis di Yogyakarta. Itu penelitian fenomenologi. Nah, yang berikutnya yakni penelitian terkait penelitian kualitatif yakni studi riwayat hidup. Nah, studi riwayat hidup ini merupakan suatu penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami atau melaporkan terkait dengan riwayat dari seseorang, baik melalui wawancara langsung pada orang tersebut ataupun melalui kajian dokumentasi. Nah, terkait dengan studi riwayat hidup itu ada 4 macam. Yang pertama biografi, kemudian yang kedua autobiografi, yang ketiga life history, dan yang keempat oral history. Nah, kalau suatu studi terkait dengan seseorang di mana dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian tersebut tergolong dalam biografi. Akan tetapi, studi riwayat hidup yang dilakukan oleh diri sendiri melaporkan suatu yang ada pada dirinya, kemudian dituliskan dan dijadikan sebuah penelitian, itu masuk dalam autobiografi. Nah, sedangkan untuk life history merupakan suatu penelitian terkait dengan satu individu dan dikaitkan dengan
tema-tema sosial, kemudian dengan tema-tema personal itu merupakan life history. Sedangkan untuk oral history merupakan salah satu jenis penelitian studi riwayat hidup, di mana kalau oral history ini dilakukan terhadap satu atau beberapa orang, di mana maksudnya untuk membangun suatu atau pengetahuan, memahami suatu pengetahuan terkait dengan sebab akibat atau pengaruh dari seseorang tersebut atau orang-orang tersebut. Itu penelitian oral history. Nah, demikian strategi-strategi penelitian kualitatif. Mudah-mudahan strategi-strategi tersebut bisa memberikan suatu pengantar kepada rekan-rekan semuanya dan dijadikan sebagai dasar untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan penelitian kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.